Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bapak Ibu jamaah mushola Anur kang hormati, monggo kita lajengaken wawasan kita tamubahin ngaos dan menika kita lajengaken malih bab taubat yang kemarin belum selesai kita lanjutkan pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada semuanya, mencurahkan rahmat kepada semuanya, dan kita semuanya diberi Allah kesehatan, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan rezekinya yang halal. Lillahi ta'ala wa bisyarati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak hormati, monggo kita wawasin hadis Nabi SAW an Abu Mamah radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW, "Shahidul yamini aminun ala sabil shimali, fa idza 'amila al-'abdu hasanah katabahu shahidul yamin asyra, wa idza 'amila sayyi'atan faradda an yaktubaha shahidul shimal qala shahidul yamin amsik famsiku sitasah aw sab'a sa'atin fastaghfirullah lam yaktub alaihi syai'an wa lam yastaghfir la yaktubu alaihi sayyi'atan wahidatan." Shahidul yamin itu dimaksud di sini Shahidul yamin, malaikat yang berada di sebelah kanan kita. Shahidul yamin aminun, malaikat yang di sebelah kanan kita itu sangat amanah, lebih baik ala sabimal daripada malaikat yang berada di sisi kiri kita. Malaikat yang berada di sisi kita yang bercatat amal jelek, yang di sebelah kanan malaikat pencatat amal baik. Ashabul yamin sebelah kanan terkenal dengan raqib, yang sebelah kiri pencatat amal jelek terkenal dengan atid. Apabila seseorang mengerjakan satu kebaikan, fa'idha amil abdu hasanatan katabahu shahidul yamin asyratan. Kalau seorang hamba melakukan kebaikan amal soleh, maka ashabul yamin malaikat raqib mencatat 10 kebaikan. Hanya satu kebaikan dicatat oleh malaikat raqib 10 kebaikan. Artinya 10 pahala kebaikan. Wa idza anna sayyi'ata fa'arada yaktubaha shahidul shimal qala yamin amsik. Ini apabila seseorang mengerjakan perbuatan yang buruk, mengerjakan yang tidak baik, maka malaikat pencatat amal jelek, malaikat atid akan mencatat, di stop oleh malaikat raqib. Tahan dulu, jangan ditulis dulu, ditahan dulu, kata malaikat raqib. Jadi malaikat atid juga pengennya melihat yang diawasi kok melakukan perbuatan jelek, akan segera mencatat, tapi oleh malaikat raqib tahan dulu. Lalu malaikat atid menahan pennya, tidak menulis keburukan orang tersebut. Berapa lama? Sampai kurang lebih 6 jam.
47 jam. Jadi keburukan atau maksiat yang dilakukan jam 6 pagi misalkan melakukan maksiat, malaikat atid mencatat di stop oleh malaikat berarti tahan dulu, jangan ditulis dulu, tahan dulu, ditahan sampai kira-kira 6 jam. Nah, kalau jam 6 pagi sampai 6 jam kira-kira waktu zuhur. Waktu zuhur saja waktunya masuk sholat zuhur. Baik. Kemudian ternyata orang tersebut mohon ampun pada Allah SWT, maka ia tidak jadi dicatat atasnya karena sudah mohon ampun pada Allah SWT dengan wudhu, dengan sholat, dengan istighfar, mencatat mohon ampun pada Allah atas kesalahan-kesalahan saya tadi dari pagi, sehingga malaikat atid tidak jadi mencatat keburukan tadi karena orangnya sudah mohon ampun pada Allah SWT. Al-Faqih berkata dalam kitab ini disampaikan hal yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang berdosa, kemudian orang yang bertobat, at-taibu orang yang bertaubat minadz dzambi dari perbuatan dosa, itu kaman la dzambala, seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertobat itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Waruya fi riwayatin ukhra, dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain disebutkan innal abda idza atnaba lam yuktab alaihi hatta yanaba dzamban akhar. Sesungguhnya seorang hamba bila ia berbuat dosa tidak dicatat atasnya sebagaimana tadi yang hadis pertama, sehingga ia mengerjakan perbuatan dosa yang lain. Tadi disampaikan di hadis yang awal kira-kira nunggunya antara 6 sampai 7 jam, antara itu jam 6 pagi melakukan dosa, melakukan maksiat, jam 12 siang melakukan maksiat lagi, maka mulailah dicatat. Belum sempat bertaubat, belum sempat mohon ampun pada Allah, melakukan maksiat lagi, dan barulah dicatat oleh malaikat atid atas kesalahan yang dilakukan tadi. Summa idza atnaba dzamban akhar lam yuktab alaihi hatta yatnaba dzamban akhar. Kemudian bila ia mengerjakan perbuatan dosa, maka ia tidak dicatat atasnya sehingga ia mengerjakan dosa yang lain lagi. Kalau dosa lagi baru dicatat, kalau enggak jadi dicatat seperti tadi. Apabila ada 5 macam dosa telah berkumpul, 5 macam maksiat dalam kurun waktu 6 sampai 7 jam, kok melakukan 5 kali kemaksiatan, maka dicatat baginya setelah 5 kemaksiatan, faidah tamaat alaihi khamsatun, bila sudah terkumpul padanya itu 5 macam kemaksiatan, antara 6 sampai 7 jam kok melakukan maksiat, sebentar lagi maksiat lagi, sebentar lagi berbuat dosa lagi, terus sampai macam maksiat, terus sampai macam maksiat, itu tidak termasuk dosa besar. Maksudnya maksiat dan bukan dosa besar yang di sini. Bukan yang dosa besar, yang dimaksud di sini adalah kemaksiatan yang mendatangkan dosa kecil. Dan 5 maksiat terkumpul kok dia mohon ampun, tobat pada Allah, berbuat beramal soleh, maka dicatat baginya 5 kebaikan. Karena makan paket 1 kebaikan dicatat berapa? 10. 1 kebaikan dicatat 10, dibalas 10 amal. Nah ini sudah melakukan 5 dosa, 5 kesalahan, berarti tercatat 5 kebaikannya. Yang 5 mengganti dosanya tadi, mengganti maksiatnya tadi. Jadi kalau sudah melakukan 5 macam maksiat, 5 kali berbuat maksiat dalam kurun waktu yang ditunggu oleh malaikat tadi, kok dia kemudian mohon ampun pada Allah, beramal soleh, maka kebaikannya dicatat 5 kebaikan. Nah yang 5 mengganti dosa maksiat yang tadi dilakukan. Dalam situasi yang demikian ini,
seperti ini tadi, maka iblis yang semoga Allah melaknatnya berkata, kaifa astati'u alam ni Adam wa ini ijtahadtu alaihi yubtalu bi hasanatin wahdatin jami'ul wujudi. Bagaimana saya bisa membinasakan manusia karena walaupun saya sudah bersungguh-sungguh menggodanya, semua usahaku itu dihapus dengan satu kebaikan. Aku sudah berusaha sungguh-sungguh untuk menyesatkan, dihapus dengan satu kebaikan. Jadi merasa kecewa iblis kalau orang itu segera bertobat, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Safwan Ibnu Asal Al-Muradi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qibal maghribi babun khalaqahu Allah taala litaubati airduhu masirata sab'ina sanah aw arba'ina sanatan la yazalu maftuhan la yughlaqu hatta tatlu'an syamsa minal maghribi. Di sebelah barat ada pintu yang diciptakan Allah SWT untuk menerima taubat. Pintu untuk menerima taubat. Lebar pintu itu kalau ditempuh perjalanan antara 40 tahun sampai 70 tahun perjalanan untuk menempuh pintu itu. Artinya Allah membuka lebar-lebar pintu taubat hingga 40 tahun lamanya pun Allah masih memberikan kesempatan taubat. Hingga di yang berumur 70-80 tahun pun masih ditunggu oleh Allah taubatnya. Jadi usia 80 tahun baru bertaubat, boleh jadi Allah menerima taubatnya ke Allah karena Allah membuka pintu taubat lebar-lebar. Itu maksudnya begitu. Yang selalu dibuka, tidak ditutup. Sampai kapan tutupnya? Kalau matahari terbit dari barat, baru ditutup pintu taubatnya alias kiamat. Ada yang menafsirkan sebuah Al-Isra ayat ke-25, maka sungguh dia Allah maha pengampun kepada orang yang bertaubat. Ada yang berpendapat bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang berbuat dosa lalu bertobat, kemudian berbuat dosa lagi lalu tobat lagi. Hasan Al-Basri ditanya tentang orang ini, sampai kapan orang itu akan diterima taubatnya? Kalau dia tobat dosone, tobat dosone, tobat lagi-lagi. Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak melihat ayat ini kecuali dari akhlak orang-orang yang beriman. Kalau beriman tentunya taubat ya sudah taubatnya sesungguhnya, taubatan nasuha, bukan hari ini taubat besok ulang lagi, besok taubat sore ulang lagi, pagi taubat sore ulangi, sore taubat pagi mengulangi. Tidak seperti itu. Sikap orang yang mengenal Allah ada 6. Ini menurut seorang ahli bijak. Yang pertama, kalau ia berzikir ingat pada Allah, maka ia merasa bombong hatinya, merasa bombong, merasa bangga, merasa ayem karena bisa zikir pada Allah, bisa mengingat Allah dengan kebiasaan-kebiasaan setiap hari untuk berzikir. Maaf nih, nanti mencok ini dulu. Nanti mencok nih. Jadi yang pertama, kalau yang berzikir rumangsa bombong ayem adem ayem atine, seneng bisa berzikir pada Allah, menjadi kebiasaan setiap saat berzikir pada Allah. Berzikir itu ya misal jatuh ya ingat pada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalkan merasa salah, istighfar, minta maaf pada seorang, ingat pada Allah, zikir itu namanya. Yang kedua, apabila mengingat dirinya sendiri, ia merasa ringan tanpa beban. Ibadah itu terasa ringan, zikir juga terasa ringan, bukan menjadi beban baginya. Dia melihat dirinya bisa melakukan semuanya ringan. Ini
sikap orang yang mengenal Allah SWT, tidak merasa berat ibadah, tidak merasa berat berzikir, semua terasa ringan. Yang ketiga, apabila melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka ia mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Setiap kejadian, baik itu yang disukai ataupun yang tidak disukai, ia akan memetik hikmah dari setiap kejadian itu. Apa hikmah di balik kejadian itu ya? Kadang-kadang orang kan melihat kejadian itu langsung mengartikan sendiri apa yang terjadi di depan mata itu, tidak berpikir apa hikmah di balik kejadian itu. Ya, orang yang mengenal Allah akan berpikir ada pelajaran apa sih dengan kejadian ini, baik itu kejadian yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Berpikirnya akan ada hikmah apa, pelajaran apa yang bisa dipetik, diambil dari kejadian tersebut. Yang keempat, bagi orang yang mengenal Allah, apabila hatinya tergerak untuk maksiat, untuk menurut nafsu, tiba-tiba kok pengen menurut nafsunya, maka ia segera berpaling daripadanya, mencegah dirinya untuk tidak menuruti hawa nafsunya. Pengen ikut-ikutan, ya itu mencegah dirinya, nggak usah. Ini Allah mengetahui, Allah melihatku. Orang yang mengenal Allah akan menahan diri, tidak jadi menuruti hawa nafsunya. Jadi mumpung orang sing ngerti tak longi duite, tak simpan, dan setornya sekian aja lah, tak kutil, tak ambil. Nah itu kan orang nggak mengenal Allah, nggak mengenal Allah kan apapun yang kulakukan Allah melihatku lah, jadi nggak jadi bakal dilakukannya. Yang kelima, apabila ingat ampunan Allah, ia akan merasa senang. Allah Maha Pengampun ya. Pokoknya tidak putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun. Senanglah Allah Maha Pengampun. Pokoknya aku salah sekarang, segera minta ampun. Aku berbuat dosa, segera mohon ampun. Yang keenam, apabila dosa-dosanya, ia ingat dosanya, ya Allah, ia segera mohon ampun, segera tobat, mohon ampun kepada Allah SWT. Kenapa ya kondisi kok dadak ini ya? Kenapa aku kemarin ada begitu ya? Gelo saya aku kecewa sekarang. Kenapa kemarin aku harus melakukan seperti itu? Kenapa dulu nggak seperti ini, dulu seperti itu? Kenapa aku harus begitu? Aku harus merubah diriku, harus hijrah dari keburukan itu menuju kebaikan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Fakih menjelaskan, ayahku berkata padaku, kata penulis kitab ini, Abu Hasan Al-Farrokh menceritakan pada kami, Abu Bakar Al-Jurjani menceritakan pada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari seseorang yang menceritakan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, di mana ia berkata bahwa dakhala Umar bin Khattab, menceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Rasulullah. Dakhala Umar bin Khattab ala Rasulullah SAW. Bahwa yang dia Umar itu nangis, datang ke rumah Rasulullah nangis. Oh ya begini. Faqala lalu, kemudian Rasulullah berkata pada Umar, Rasulullah SAW, "Ma'yubika, kenapa kamu menangis?" Ya Umar, Umar kan terkenal orang yang tegas, keras, pemberani. Nah kok datang ke Rasulullah nangis, kenapa kamu menangis ya Umar? Faqala, Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bilbabi syabun qad ahraqa fuadi wa wajhi." Aku melihat orang di depan pintu itu nangis. Aku gak kuat melihatnya sehingga aku pun menangis, karena pemuda itu telah membakar hatiku, membuat aku menangis. Rasulullah bersabda lagi, "Wahai Umar, suruh dia masuk ke sini. Suruh masuk ke sini. Adkhilhu alayya." Qala fadakhala wa yabki. Faqala Rasulullah, pemuda itu masuk, kemudian menghadap Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bertanya padanya, "Wahai anak muda, apakah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu?" Maksudnya Allah itu, Rasulullah itu mau cari tahu kenapa sampai dia menangis begitu anak muda itu.
apakah kamu merasa dosa menyebutkan Allah? Anak muda menjawab, tidak lah ya Rasulullah, tidak. Rasul bertanya lagi, kok enggak menyebutkan Allah? Apakah kamu pernah membunuh seseorang tanpa hak? Ia juga menjawab, tidak wahai Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu meskipun dosamu itu seperti 7 langit, 7 bumi, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Jadi sudah dibesarkan hati pemuda itu oleh Rasulullah SAW dengan 2 pertanyaan tadi. Kamu berbuat syirik? Tidak. Kamu membunuh? Tidak. Oh, Allah akan mengampuni dosamu meskipun dosamu itu setinggi sebanyak 7 langit, 7 bumi, dan gunung-gunung yang ada menjulang tinggi itu. Tapi anak muda itu masih berkata, ya Rasul, dosaku lebih besar dari 7 langit, 7 bumi, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Rasulullah lantas bertanya lagi, lebih besar mana dosamu dengan kursinya Allah? Wasi'a kursiyu samawati wal ardh. Lebih besar dosaku wahai Rasul. Lebih besar mana dosamu dan arsy Allah? Arsy Allah. Lebih besar dosaku wahai Rasul. Merasa dosa besar. Lebih besar mana dosamu dengan ampunan Allah? Tentu besar ampunan Allah wahai Rasul. Jam-jam itu. Terus beritahukan padaku, dosa apa yang pernah kamu lakukan? Kok sebesar itu dosa yang pernah kamu lakukan apa? Dosa apa yang pernah kamu lakukan? Pemuda tadi menjawab, aku bekerja sebagai penggali kubur. Sudah 7 tahun aku bekerja menggali kubur. Dan suatu hari aku menguburkan seorang gadis perawan dari kaum Ansor. Setelah aku kuburkan, aku dibujuk setan untuk kembali membongkar kubur itu. Setelah saya bongkar, saya keluarkan jenazahnya dari kain kafan, saya bawa naik, kemudian saya setubuhi. Saat itu jenazah bangkit dan berkata, wahai anak muda, tidakkah engkau malu pada Allah? Apakah engkau akan membiarkanku telanjang seperti ini menghadap Allah? Itu yang membuatku jadi merasa besar dosanya wahai Rasul. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, wahai orang fasik. Nah, Rasulullah diceritain seperti itu, langsung merasa apa? Ini kok dosa besar banget dosanya. Wah, ini sungguh terlalu ini. Melihat mayat cantik terus dikeluarkan dari kuburnya, disetubui. Rasulullah bersabda, wahai orang fasik, pantasnya tempatmu itu memang di neraka. Pergi dari sini. Ini berarti Rasul marah ini. Kamu pantasnya di neraka, pergi dari sini. Pemuda itu pun keluar dengan penuh penyesalan, tobat pada Allah SWT. Tapi tobatnya benar-benar dilakukan dengan taubatan nasuha, 40 hari, 40 malam, selalu menyesal dan membuktikan taubatnya pada Allah SWT. Jadi setelah selama 4 malam itu pemuda tadi mohon pada Allah, ya Allah, kalau aku kau terima taubatnya, maka beritahukan pada Nabi Muhammad. Selama bertobat itu mohon pada Allah begitu, wah ya Allah, kalau engkau menerima taubatku, beritahukan pada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Namun jika tidak kau terima taubatku, datangkan api dari langit, bakarlah tubuhku.
dan agar aku selamat dari siksa api neraka nanti. Artinya pemuda tadi pengen dibakar dunia saja daripada di neraka nanti. Ya Allah, kalau kau terima taubatku, beritahukan pada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kalau nggak kau terima, datangkan api dari langit, bakarlah tubuhku. Agar aku selamat dari siksa api neraka. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan kisahnya. Maka setelah 40 hari 40 malam, malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Muhammad, salam untukmu dari Allah SWT. Nabi lantas berkata pada malaikat Jibril, dia adalah zat yang maha sejahtera, dari kesejahteraannya Allah memang selalu menyampaikan salam sejahtera untuk kami. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, bukan, Allah yang menciptakan aku dan semua makhluk. Kemudian Jibril berkata lagi, apakah engkau yang memberi rezeki pada manusia semuanya, pada mereka semuanya? Beliau bersabda, bukan, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadaku juga. Maka Jibril tanya lagi, wahai Muhammad, apakah engkau yang menerima taubat mereka? Beliau bersabda, bukan, Allah yang menerima taubatku dan taubatnya mereka. Kemudian maka Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, terimalah taubat hambaku, kata Allah, karena sesungguhnya aku, Allah, telah menerima taubat hambanya. Nabi SAW lantas teringat 40 hari yang sudah lewat akan peristiwa pemuda tadi, sehingga Rasulullah mengutus untuk memanggil pemuda tadi menghadap pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan berita gembira bahwa Allah telah menerima taubatmu. Begitu. Kemudian Al-Faqih yang mengarang kitab ini menjelaskan bahwa orang yang sehat akalnya tentunya bisa mengambil pelajaran hadis ini, menyadari bahwa berbuat zina kepada mayat saja sudah termasuk dosa besar, apalagi zina kepada orang yang masih hidup, itu lebih besar dosanya. Jadi penjelasan dari hadis ini, penyusun kitab menyampaikan bahwa zina dengan orang yang sudah meninggal saja itu sudah dosa besar, apalagi zina dengan orang yang masih hidup statusnya. Maka harus dihindari, wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati perbuatan zina itu. Mendekati aja jangan, karena kalau sudah mendekati nanti iblis dengan mudah menjerumuskannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha itu mestinya dilakukan berturut-turut, tidak terputus, setidaknya 40 hari berturut-turut, bukan terputus cuma 7 hari dah merasa selesai, dah merasa rampung tobatnya. Enggak, 40 hari berturut-turut lakukannya, terputus ulang dari satu lagi, terputus ulang dari satu lagi, setidak-tidaknya 40 hari berturut-turut, itulah taubatan nasuha yang sungguh-sungguh murni taubatnya. Penyesalan dalam hati, kemudian istighfar mohon ampun pada Allah dengan lisan, dan janji untuk tidak mengulangi selamanya. Itulah bentuk taubatan nasuha. Lisan beristighfar mohon ampun, hati sangat menyesal dan punya niat untuk tidak mengulang lagi yang akan datang. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mustaghfiru bil lisanil musirru ala dzunubi
kal mustahzi bi rabbih, orang yang mohon ampun dengan lisan sedang dia terus menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagikan orang yang mengolok-olok Tuhannya. Mulut istighfar tapi hanya mulut, sementara mata, tangan, kaki tidak dijaga, kelamin tidak jaga, hanya mulut yang beristighfar. Itu sama saja memperolok-olok Tuhannya. Artinya ngicik, bisa Allah ngicik lah, ngicik. Oh, lisan istighfar perbuatannya tidak sesuai dengan lisannya. Bapak yang saya hormati, disebutkan dari Rabi'ah bahwa ia berkata, sesungguhnya permohonan ampun kita itu memerlukan permohonan ampun yang serius dan dengan janji. Maksudnya apabila seseorang itu mohon ampun dengan lisan, namun ia mempunyai niat untuk mengulangi perbuatan dosa itu lagi, maka taubatnya adalah sama dengan taubatnya orang yang bohong, taubat bohong. Dan taubat yang semacam itu bukan namanya taubat itu. Kalimat taubat yang sebenarnya adalah tadi diucapkan dengan lisan, hati punya niat untuk tidak mengulangi lagi, kemudian menyesali apa yang pernah diperlakukan. Jadi bukan taubat kumat bukan tomat, atau tobat sambal. Tobat kumat itu berarti mempermainkan Allah, ngecek oleh Allah SWT. Harusnya betul-betul taubatan nasuha. Dosa yang berhubungan dengan Allah SWT cukup dengan itu tadi taubatnya, tapi dosa yang ada hubungannya sangkut pautnya dengan manusia, maka belum diterima taubat yang semacam tadi sebelum yang bersangkutan memaafkan. Jadi ketika hablum minallah cukuplah tadi lisan beristighfar mohon ampun, hati niat tidak mengulang lagi, menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Kalau dengan sesama manusia, salahnya manusia, ya harus minta maaf. Apalagi dosa dengan rakyat, pemimpin dosa dengan rakyat, wah susah nih, minta maaf kepada rakyat segitu banyaknya, susah repot. Makanya rasa jadi pemimpin lah, ya susah repot minta maaf pada rakyat itu banyak. Dosa ini kan rakyat pakai jutaan, lanjut ngapro piye? Lanjut ngapro lihat video, lihat YouTube. Ya Allah. Dosa taubat kalau dengan Allah gampang, kalau dengan sama manusia harus diimbangi, diiringi pula dengan permohonan maaf pada yang bersangkutan. Taubat itu termasuk satu di antara amal soleh yang harus disegerakan. Memang amal soleh itu kan memang seperti sholat, nggak boleh buru-buru, berbuat baik nggak usah buru-buru, tapi ada yang harus disegerakan. Kebaikan ada yang harus disegerakan. Ajilu bis sholati qoblal faut, segeralah kau sholat sebelum waktunya habis. Nah ini nggak boleh ditunda-tunda, kok ya sesuai kan baru jam 12, zuhurnya kan setengah 12, nanti asarnya kan setengah 3, masih lama, nanti aja. Itu berarti kan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda itu berarti melanggar hadis ajilu bis sholati qoblal faut, dan sholat saat ini waktunya habis, segeralah sholat waktunya habis. Kecuali dalam keadaan sibuk banget, uzur yang nggak bisa ditinggalkan. Misalkan Pak dokter sedang mengoperasi pasien, ya ini kan harus selesai, ditinggal sholat dulu kan nanti piye sedang mengoperasi tadinya, maka harus diniatkan nanti tak jamak saja. Soalnya jamak, aku berniat jamak takhir nanti karena ini belum selesai, ya maka disniatan begitu. Kalau memang jadwal operasinya harus menabrak waktu sholat, jadi kondisional, kondisinya memang bisa ditinggalkan pekerjaan itu, tinggalkan, segeralah sholat. Wajib taubati qabla maut, segera taubat sebelum maut menjemput. Jadi taubat itu termasuk hal yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Aku sesuai harus tua, senang tak senang-senang sih.
Tobat kok nunggu tua, dia udah tekan tua. Oh, umur nggak tahu batasnya kok. Soalnya tua itu tobatnya, ki umurku udah 40 kok. Tak seneng sih. Nah, jebule ternyata OD. Ternyata di bawah 40 sudah OD. Ketangkap Pak Komandan. Makanya nggak boleh ditunda-tunda tobat itu. Dan juga yang tidak boleh ditunda-tunda adalah menguburkan jenazah. Sebaiknya disegerakan, karena kalau jenazah itu baik, dia selalu pengen ketemu dengan pahala amal solehnya. Kalau dia jenazah orang jahat, nyepeti nyebeli buat ngene to terus sepet nyapa di jenazah orang lagi. Dan itu kubur gitu segera disegerakan. Gak usah nunggu anaknya masih di Kalimantan, belum sampai, dia masih naik kapal lagi, naik pesawat ternyata delay. Naik pesawat bentar lagi sampai, ternyata delay, pesawatnya ditunda 1 jam lebih. Segerakan. Jadi ini termasuk ibadah yang harus disegerakan, melakukan sholat, taubat, menguburkan jenazah, juga menikahkan anak putri yang sudah jelas ada calonnya. Sudah jelas ada calonnya, segera ditingkahkan, tidak ditunda-tunda, nanti tidak keburu maksiatnya berkepanjangan. Lah kecuali belum ada calonnya, ada jelas ada calonnya, segeralah dinikahkan begitu. Ini yang seru disegerakan. Ada lagi ibadah yang perlu disegerakan. Kalau ada tamu, segeralah disiapkan air putihnya. Tidak harus yang manis, air putihnya segerakan. Kadang-kadang kan lali, seperti saya karena lupa, begitu ngobrol saya duduk ngobrol sampai lupa tamunya pamit, waduh lali, lupa ya sediakan. Itu karena lupa. Segera untuk menyediakan air minum untuk tamunya puasa ya nggak apa-apa, kita sudah coba menghormati dengan menyediakan itu. Puasa ya sudah, tidak apa-apa, kita maklumi saja. Orang yang bijaksana berkata, ahli hikmah berkata, tobat seseorang itu bisa dilihat dari 4 hal. Menurut ahli hikmah, taubat seseorang bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Oh iya, sekarang dia mengendalikan lisannya, omongannya suatu apik ora kagene, kamu suatu apik pisan wis lumayan apik. Ucapan-ucapannya sudah tidak pernah menggunjing lagi, dan nggak seneng ngomong ke wong sing elek-elek, sudah tidak bohong-bohong lagi. Tidak pernah berkata hal yang tidak berguna lagi. Kelihatan, oh iya, nggak seperti kemarin dia senengnya ngomong ke sing elek-elek, nggak seperti kemarin dia sering bohong, nggak seperti kemarin dia sering ngomong yang tidak ada gunanya, ngelantur ngalor ngidul, nggak karuan. Sudah mulai baik tampak dari ucapannya. Tobat seseorang bisa kelihatan dari yang kedua, hatinya tidak ada rasa dengki dan permusuhan. Tidak dengki, tidak ada rasa permusuhan, tidak iri dengan kiwa tengen tonggone, saudarane, sahabatnya, nggak ada rasa iri. Pokoknya ikhlas, rela, apapun yang terjadi, apapun yang ada, dia terima apa adanya. Karena nampak seperti itu. Yang ketiga, orang yang taubat itu bisa dilihat dari teman bergaulnya. Oh ya, sekarang dia tidak lagi bergaul dengan kelompok itu, sekarang pindah dengan kelompok ini. Karena kelompok itu isinya banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Kelompok itu isinya banyak orang yang suka main untung-untungan, main adu nasib. Kelompok itu orang yang suka mengkonsumsi yang tidak halal. Ini nggak betul dengan kelompok itu lagi, sekarang pindah kelompok ini. Itu kelihatan dari 4 hal. Yang keempat, selalu siap menghadapi kematian. Dia akan menyesal dengan perbuatan yang telah lalu, sehingga siap menghadapi kematian. Kapanpun siap, apapun siap untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu saya hormati, ini bab taubat belum selesai, tapi waktunya sudah begitu cukup ya.
Bisa kita lanjutkan di lain kesempatan lagi karena saya lihat waktu sudah jam segitu, maka dilanjutkan soal pada lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, Allah mencurahkan rahmat pada kita semuanya, dan Allah memberikan rezeki yang halal barokah untuk kita semuanya, diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam ibadah, kemudian mampu meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.